Hari ini saya akan menceritakan tentang masalah tata ruang kota di Jakarta saat ini. Sebelum itu, saya ingin minta maaf karena tidak lengkapnya seragam saya. Saya telah mencari dasi, saya kemana-mana tidak ketemu. Semoga di tugas selanjutnya saya bisa lebih rapi. Yang pertama, tata ruang kota Jakarta sekarang tuh dalam keadaan yang sangat berantakan karena banyak orang yang membangun bangunan ilegal. Salah satu contohnya adalah orang yang bangun bangunan ilegal di sembarangan tempat. Contohnya adalah orang yang membuat rumah-rumah kecil di pinggir sungai atau di pinggir kali. Karena itu diakibatkan karena ada banyaknya masalah ekonomi atau pengangguran. Jadi orang terpaksa untuk membangun rumah kecil sendiri di pinggir kali. Nah, yang kedua adalah tempat penyerapan air di Jakarta sudah berkurang karena banyak lahan kosong atau pohon-pohonan di Jakarta yang ditebangi untuk membuat bangunan baru. Nanti karena itu Jakarta akan sering terkena banjir karena kurangnya daerah resapan air. Yang ketiga, jumlah manusia atau jumlah penduduk di Jakarta sangatlah berlebih. Karena itu dihasilkan karena banyak orang mengira jika pindah dari desa ke kota, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Nyatanya jika Anda datang ke sini tanpa persediaan apa-apa, akan sulit mendapatkan pekerjaan dan akan menghasilkan hasil tadi, membuat rumah di tempat yang sembarangan. Banyaknya penduduk di Jakarta tidak hanya mengakibatkan orang membangun rumah sembarang tempat, tapi menghasilkan banyak kekurangan juga. Contohnya kepadatan. Rumah sekarang berdempet dengan satu sama lain, dan jika satu terkena kebakaran atau bencana, rumah sebelahnya juga akan terkena. Kemacetan. Karena semakin banyaknya orang-orang di Jakarta dan semakin baiknya orang mempunyai kendaraan, kemacetan tidak wajar sekitar kita, pasti ada. Makanya pemerintah lebih menganjurkan penduduknya jika pergi ke tempat dekat, lebih dianjurkan untuk naik sepeda atau jalan kaki, atau jika Anda pergi sendiri lebih dianjurkan untuk menaiki kendaraan umum. Selain kepadatan dan kemacetan, hasilkan itu pengangguran seperti yang saya katakan tadi, karena banyaknya masyarakat di kota Jakarta ini mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Selanjutnya adalah menumpuknya jumlah sampah. Semakin banyaknya orang di Jakarta akan menghasilkan lebih banyak sampah untuk yang dihasilkan. Dengan sampah itu akan memblokir saluran air atau mengotori sungai-sungai yang akan selanjutnya mengalir ke laut, dan itu akan menghasilkan kotornya laut kita. Nah, cara menyelesaikannya menurut saya sebagai murid tidak bisa apa-apa selain belajar dan mencoba menjaga kebersihan. Contoh penyelesaiannya itu lebih mendorong kegiatan urbanisasi dari kota ke desa atau menutup jalannya desa ke kota. Mungkin tidak bisa menutup, tapi lebih membatasi dari perpindahan dari desa ke kota. Tanah kosong jangan dibiarkan membuat gedung lagi. Jangan biarkan gampang membuat gedung, karena dengan membuat gedung-gedung besar itu akan semakin mendorong tanah di Jakarta ini ke bawah, dan jika terus berlangsung berapa tahun ke depan Jakarta akan mengalami banjir atau akan mulai tenggelam ke dalam laut. Yang ketiga adalah berikanlah tempat tinggal bagi warga-warga yang tinggal di daerah umum. Di daerah kumuh seperti apa yang dilakukan mantan Gubernur Jakarta kita, Basuki Cahayapurnama, membuat rumah susun bagi warga yang tidak mempunyai rumah yang layak. Namun jika dibuat rumah itu, rakyat harus rela atau tidak harus bisa rela untuk meninggalkan rumah mereka yang lama untuk pindah ke rumah baru. Nah, masalah lagi karena saking banyaknya kerumunan di kota Jakarta, air tanah itu semakin digunakan. Dengan semakin digunakan air tanah, tanah kita akan makin lama-lama semakin turun. Dan itu akan menghasilkan Pulau Jawa untuk tenggelam.
Sekian dari saya. Maaf jika terlalu panjang. Terima kasih dari saya. Namo Sanyang Ayah Budaya, Namo Budaya.